Halo, jumpa lagi teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas tentang tahap-tahap dasar lanjutan dalam pengetikan karya tulis ilmiah. Yang pertama di sini adalah tentang huruf dan spasi. Oke, kita langsung praktek saja. Yang pertama, silakan teman-teman buka aplikasi Microsoft Word atau silakan teman-teman buka file karya tulis ilmiahnya teman-teman yang sudah tersimpan. Contohnya seperti ini. Saya buka file yang sudah pernah saya simpan atau karya ilmiah yang sudah saya pernah simpan di data E ini di sini. Lalu masuk ke folder saya, namanya ini, kelasnya ini. Oke, saya buka. Ini adalah beberapa file ketikan karya ilmiah yang sudah saya pernah buat. Oke. Contohnya di sini kita buka file bab 1. Oke, tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, jenis hurufnya ini masih belum sesuai ketentuan. Karena ketentuan huruf dalam pengetikan karya ilmiah itu adalah jenis hurufnya Times New Roman, ukurannya 12. Silakan teman-teman rubah seperti ini. Di sini silakan teman-teman pilih dulu tulisan atau blok tulisan yang mau dirubah itu sampai di sini. Lalu jenis hurufnya ada di sini ya teman-teman. Silakan teman-teman cari yang namanya Times New Roman. Kalau sudah ketemu, silakan teman-teman klik. Lalu pilih ukuran hurufnya 12 di sini. Di sini, oke. Kalau sudah, silakan teman-teman lihat perubahannya. Ini adalah kalau teman-teman klik di tulisan ini pasti ada muncul tulis di atasnya jenis hurufnya pasti Times New Roman. Nah, yang berikut, kalau sudah teman-teman rubah jenis hurufnya menjadi Times New Roman, langkah berikutnya adalah silakan teman-teman atur spasi sesuai ketentuan. Di sini spasinya itu adalah spasi ganda atau 2 spasi. Oke. Silakan teman-teman setting di sini. Di sini di blok dulu tulisannya. Lalu teman-teman spasi ganda itu ada di sini. Di sini ya. Di sini yang dicentang ini 1,5. Silakan teman-teman rubah sesuai ketentuan menjadi spasi ganda atau 2,0 di sini. Oke. Begini perubahan tampilannya. Lalu yang berikut teman-teman, sini kita akan buat judul atau cover karya ilmiahnya teman-teman. Di sini saya juga sudah buat cover. Di dalam file saya sudah ada judul seperti ini. Ini saya buka, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk ketentuannya di sini dituliskan cover atau judul itu ukuran hurufnya antara 14 sampai 16. Artinya teman-teman bisa 14, bisa juga 16 sesuai dengan judulnya teman-teman. Karena judul karya ilmiah itu mungkin ada yang agak panjang, disesuaikan dengan kertasnya seperti ini. Ini yang sudah saya buat ya teman-teman. Oke, ukuran hurufnya 16, jenis hurufnya Times New Roman, lalu dibuat menjadi rata tengah seperti ini. Setelah dibuat rata tengah, dikasih tebal yang ini ya. Oke. Kalau sudah, yang berikutnya kita setting paragraf. Di sini yang perlu teman-teman atur adalah first line atau baris pertama dari setiap paragraf di tulisannya teman-teman. Ketentuannya itu adalah jarak baris pertama di setiap paragraf itu adalah 1,5 cm. Maksudnya di sini ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita buka bab 1 lagi yang sudah diketik. Oke, di sini maksudnya jarak tulisan ini yang kata upaya ini, ketentuannya itu adalah 1,5 cm dari tepi bagian paling kiri sini. Bagian paling kiri sini. Jarak dari sini ke baris pertama di setiap paragraf itu harus 1,5 cm. Nah, silakan teman-teman lihat di sini bagian atas ini. Jarak dari sini ke sini itu kan 1 cm. Nah, 1,5 cm itu pasti ada di sini.
silakan teman-teman klik 2 kali pada menu tabulasi yang di sini, klik 2 kali seperti ini sampai muncul seperti huruf L seperti ini. Nah, dari kata upaya saya punya ini, lalu silakan saja teman-teman langsung klik tab di keyboard, klik tombol tab di keyboard seperti ini ya. Di sini ya teman-teman, jarak 1,5 cm itu maksudnya di sini, dari sini ke sini. Oke, setting paragraf itu hanya ini saja. Lalu untuk perataan di setiap paragraf itu jangan dibuat rata kiri, jangan dibuat rata tengah, jangan dibuat rata kanan juga, tapi dibuat menjadi rata kiri kanan seperti ini di sini ya. Di sini kalau rata kiri kanan itu maksudnya adalah kirinya rata semua, kanannya juga rata. Oke, ini ya seperti ini jadinya teman-teman, sudah terlihat bagus dan sudah terlihat rapi sesuai ketentuan. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya tentang penomoran halaman. Dalam mengetikkan karya ilmiah, penomoran halaman itu mulai dari judul bagian dalam. Judul bagian dalam itu yang ini ya teman-teman, yang ini tampilannya seperti ini, dan seterusnya sampai di akhir itu daftar pustaka. Nah, untuk penomoran halaman itu, untuk judul dalam, terus halaman pengesahan, daftar isi, dan kata pengantar itu, penomoran halaman itu posisinya itu ada di bagian tengah paling bawah. Tapi teman-teman buatnya itu pakai angka Romawi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sini saya sudah buat halaman pengesahan. Oke, seperti ini. Di bawahnya itu ada angka Romawi 1, artinya halaman 1 dari karya tulis ilmiah saya itu pakai yang adalah halaman pengesahan seperti ini. Lalu halaman 2-nya itu adalah kata pengantar mungkin ya teman-teman ya. Sorry. Halaman pengesahan itu halaman 2 di sini. Seperti ini tampilannya. Oke. Cara buatnya itu seperti ini ya. Dari menu insert, lalu silakan teman-teman cari page number yang ini. Silakan teman-teman klik menu insert dulu, cari di bawahnya ada page number, lalu silakan teman-teman pilih format page number yang ini. Nah, di format number ini teman-teman pilih yang angka Romawi seperti ini, lalu di paling bawahnya sini silakan teman-teman centang. Di situ dikasih keterangan 1 atau halaman 1, tapi pakai angka Romawi seperti ini. Ini tampilannya. Setelah itu klik OK. Kalau sudah, sini ada penomoran halamannya. Oke. Nah, untuk posisi penomoran halamannya teman-teman, di sini ya teman-teman. Oke. Di sini ada pilihan bottom of page ini. Sini akan teman-teman pilih yang plain nomor 2 ini. Ini nih, paling bawah. Oke, seperti itu. Kalau sudah, perubahannya seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, yang berikut untuk penomoran mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, penomoran halamannya itu berbeda. Jadi dia pakai angka 1 seperti biasa ini. Jadi seperti ini. Ini yang saya sudah buat. Oke. Ini angka biasa, ini halaman 2-nya. Oke. Cara buatnya itu teman-teman. Silakan teman-teman buka bab 1 seperti ini. Oke, teman-teman buka bab 1 seperti yang saya punya ini. Pilih menu insert lagi, page number lagi, ini
format page number, silakan teman-teman klik. Nah, format page numbernya silakan pilih angka seperti biasa ini, angka 1, 2, dan 3 biasa ini, seperti ini. Lalu page numberingnya yang di bawah start at-nya 1, karena dimulai dari angka 1. Bisa paham ya teman-teman? Yang tadi angka 1 Romawi itu berbeda. Oke, lalu klik OK seperti ini. Untuk posisinya, posisi dari penomoran halaman itu silakan ke page number lagi. Posisinya itu adalah bottom of page. Di sini silakan teman-teman pilih yang plain 2 ini, plain number 2 di sini ya, tampilannya seperti ini. Oke, kalau sudah, kalau teman-teman perhatikan bab satunya saya punya ini kan hanya ada 2 halaman, artinya nomor 1 dan nomor 2 nya ada di bab 1. Lalu silakan teman-teman ke bab 2, teman-teman buka bab 2 ini. Nah, halaman 3 nya itu ada di sini, halaman 3, 4, dan seterusnya, dan berarti mulai dari bab 2 sini. Nah, cara buatnya itu seperti ini teman. Insert, dari menu insert lagi page number, format page number lagi. Nomor formatnya itu seperti ini, seperti biasa, seperti bab 1 tadi. Yang bedanya itu di page numberingnya itu startnya itu dari 3, start at-nya 3. Mengapa start 3? Karena 1 dan 2 nya tadi ada di bab 1, sehingga nanti di bab 2 nya itu adalah mulai dari halaman 3. Makanya teman-teman start at-nya di sini harus tulis 3. Oke, begini. Langsung klik OK, maka tampilan seperti ini. Halaman 4 nya juga di bab 3. Berarti untuk bab 3 dan seterusnya teman-teman, silakan teman-teman buat seperti ini. Coba kita buka bab 3 dulu teman-teman. Di sini bab 2 tadi sampai di halaman 4, berarti bab 3 nya itu halaman itu mulai dari halaman 5. Nah, dari menu insert lagi, page number lagi, format number lagi, silakan teman-teman rubah format number seperti biasa ini. Start at-nya silakan teman-teman klik 5. Maksudnya itu adalah bab 3 itu adalah mulai dari halaman 5. Bisa ya teman-teman ya, bisa diikutin. Kalau teman-teman kurang paham nanti silakan teman-teman tulis di kolom komentar, atau bisa bertanya langsung, kita diskusi di kolom komentar juga tidak masalah. Oke, kira-kira seperti itu untuk penomoran halaman untuk penulisan karya ilmiah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk sementara sekian dulu video dasar lanjutan dari persiapan pengetikkan karya tulis ilmiah ini. Untuk video-video lain seperti membuat daftar isi atau daftar pustaka, nanti kita akan upload pada video berikutnya. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu.